Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Selamat berjumpa kembali di program matrikulasi Institut Ibu Profesional. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana pola menemukan misi hidup kita. Apa sebenarnya hubungan antara misi hidup dengan produktivitas? Karena ternyata produktivitas itu seiring dengan kita menjalankan produktivitas, maka kemungkinan kita akan menemukan misi hidup kita. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana rezeki itu pasti dan kemuliaanlah yang harus dicari. Maka produktivitas itu tidak selalu dinilai dengan uang dan rupiah. Tetapi produktivitas itu dinilai dengan seberapa naiknya kemuliaan hidup kita. Apakah misi hidup bergantung pada usia seseorang? Ternyata juga tidak. Secara alamiah, kita sedang berproses beraktivitas produktif. Maka jalankan terus proses aktivitas produktif itu. Semakin Anda memikirkannya, apa sebenarnya kegalauan rasa Anda? Mengapa Anda diciptakan di muka bumi ini? Kemudian seiring dengan aktivitas yang Anda kerjakan dengan bersungguh-sungguh, maka yakinlah dengan aktivitas itu. Contoh ketika saya dulu menjalankan aktivitas sebagai seorang ibu rumah tangga, maka saya meyakini bahwa aktivitas saya di dunia kerumah tanggaan ini, di dunia pendidikan ibu dan anak, itu adalah dunia yang sangat menyenangkan saya. Saya sangat suka menjalankannya, semata saya akan sangat berbinar menjalankannya. Maka saya jalankan terus-menerus aktivitas tersebut sehingga saya produktif di bidang tersebut. Apakah ini menjadi misi hidup saya? Saya belum tahu. Tapi dengan semakin yakinnya saya menjalankan peran hidup saya di bidang pendidikan ibu dan anak ini, kemungkinan saya akan menemukan misi hidup kita. Secara fitrah sebenarnya anak-anak mulai akan berproses menemukan misi ini di usia-usia sekitar pre-akil baligh akhir, yaitu usia 10 sampai dengan 13 tahun. Apa indikatornya? Anak-anak mulai ingin mencoba berbagai macam aktivitas yang beragam. Maka itulah titik mula anak mengenal yang namanya produktivitas. Di sanalah mereka terus berpikir, menemukan dirinya, dan biasanya akan terus semakin matang ketika usianya mencapai akil baligh. Sehingga apabila Bunda sampai hari ini belum juga produktif dan belum juga menemukan misi hidup, maka bersyukurlah. Karena kita makin paham di manakah letak kesalahan proses pendidikan kita zaman dulu. Sehingga kita tidak akan mengulanginya di proses pendidikan anak-anak kita saat ini. Segeralah produktif, segeralah ambil kegiatan yang Anda sukai, maka disitulah kita akan berproses untuk menemukan diri kita. Sehingga di usia-usia paruh baya nanti kita tidak menjadi galau. Karena ini biasanya akan dialami oleh sebagian manusia di usia-usia paruh bayanya atau yang sering disebut dengan midlife crisis. Apa sebenarnya indikatornya? Kalau kita menjalankan produktivitas ini dan sedang menuju kepada pencarian misi hidup. Yang pertama adalah mata Anda berbinar-binar. Setiap kali menjalankan aktivitas tersebut, mata Anda selalu berbinar-binar. Kemudian berikutnya, semangat Anda tidak pernah pudar. Rasa ingin tahu Anda terhadap hal tersebut semakin tinggi, sehingga produktivitas seiring dengan semangat belajar Anda. Berikutnya, imunitas tubuh Anda biasanya naik, karena Anda bahagia. Bahagia itu adalah imunitas tubuh yang paling alamiah yang ada di dalam diri kita. Maka sekarang kita perlu tahu apa saja elemen-elemen produktivitas yang mengarah kepada misi hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita paham apa kita ini ingin menjadi apa atau be. Kemudian yang kedua, kita ingin mengerjakan apa. Dan yang ketiga, kita ingin memiliki apa atau have. Maka kita singkat menjadi be,
do, have. Apa saja aspek waktu yang ada dalam produktivitas kita, di mana itu bisa mengarahkan kita kepada penemuan misi hidup. Yang pertama adalah apa yang akan kita capai dalam kurun waktu kehidupan kita ini, atau disebut dengan lifetime purpose. Kemudian apa yang ingin kita capai dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun. Ini yang disebut dengan strategic planning. Kemudian apa yang ingin kita capai dalam kurun waktu 1 tahunan, atau yang sering kita sebut dengan New Year Resolution. Maka ketika Bunda semuanya sudah menetapkan tahapan-tahapan ini, segeralah berubah. Andai kata ada yang ingin Anda ubah. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita akan kalah. Tahap selanjutnya, susunlah aktivitas-aktivitas Anda yang membuat mata Anda berbinar. Kemudian tetapkan target waktunya, susun jadwalnya, dan tetapkan indikator atau ukuran keberhasilan Anda di setiap tahap-tahapan itu. Sampai titik ini kita semakin paham bahwa ternyata menyusun aktivitas produktif tidak beda jauh dengan pola kita belajar menyusun desain pembelajaran di ranah Bunda Sayang dan Bunda Cekatan. Maka apabila teman-teman, Bunda semuanya mempraktekkan ilmu ini dengan sungguh-sungguh, suatu saat Bunda semuanya akan bisa membuktikan bahwa antara bekerja, belajar, dan mendidik anak bukanlah sesuatu yang harus dipisahkan, apalagi harus dikorbankan. Saya sudah menjalankannya, dan sekarang saya sedang berproses. Maka bergeraklah dari kilometer 0 teman-teman, dan segeralah bergerak sampai ketemu di rest area yang kita tentukan bersama. Salam Ibu Profesional, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.